Sungguh perkataan dari saudaraku Isa ibnu Maryam itu menandakan bahwasanya Isa ibnu Maryam telah berlepas tangan terhadap urusan umatnya. Isa ibnu Maryam tidak bertanggung jawab lagi terhadap umatnya. Isa ibnu Maryam telah menyerahkan semua urusan umatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan aku Jibril, kata Nabi Muhammad, aku tidak mau berpisah dengan umatku nanti apabila belum ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segitu beratnya, Bu, Pak, cintanya Nabi kita sama kita tuh, Masya Allah, gitu. Beda sama Nabi Isa. Nabi Isa nggak mau tahu deh, umat gak mau kelelep kayak nggak mau tahu. Tapi kalau Nabi kita sebelum mati aja masih ingat sama kita, minta jaminan buat kita supaya nih kita umatnya nih, gitu kan, ntar di yaumil qiyamah dikasih pertolongan sama baginda Nabi Muhammad, dapat syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mendengar kalimat itu, malaikat Jibril pun langsung laporan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan pertemuannya dengan Rasulullah. Walaupun sebenarnya sejatinya Allah sudah maha tahu. Allah sudah tahu, cuma di sini Allah pengen supaya Jibril dan seluruh makhluk-makhluknya Allah juga tahu alasan kenapa nih Rasulullah nangis. Karena yang tahu cuma Allah awalnya. Jadi tujuan Allah nyuruh malaikat Jibril bukan berarti Allah tidak tahu. Allah maha tahu, cuma Allah pengen supaya Jibril sama seluruh makhluk-makhluknya juga tahu alasannya kenapa Rasulullah menangis, gitu. Laporan itu Jibril sama Allah hasil pertemuannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena Allah sudah tahu, Allah kembali mengutus malaikat Jibril, hadirin, turun lagi, disuruh turun lagi Jibril sama Allah, temuin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi turunnya dia ke bumi, dibawakanlah Nabi Muhammad surah Ad-Duha. Malaikat Jibril kemudian turun dari arsy Allah ke bumi membawa satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Ad-Duha. Paham surah Ad-Duha, Bapak? Ibu paham surah Ad-Duha? Tahu? Ada yang hafal? Surah Ad-Duha. Malaikat Jibril turun membawa surah Ad-Duha. Lalu dibacakanlah surah Ad-Duha di hadapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah, lempengan ayat yang ini tepat pada ayat ini, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Malaikat Jibril mengulang-ulang bacaan
kemuliaannya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa malaikat Jibril mengulang-ulang kalimat ayat ini di depan hadapan Nabi Muhammad? Karena malaikat Jibril sudah tahu bahwasanya nanti Nabi Muhammad ini adalah satu-satunya nabi yang Allah kasih karunia terbesar di yaumil kiamah nanti untuk memberikan syafaat yang besar untuk umat-umatnya ya kita ini nih Pak, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar malaikat Jibril mengulang-ulang ayat ini di hadapannya, Rasulullah langsung nangis lagi hadirin. Rasulullah langsung sujud. Rasulullah langsung sujud syukur, menangis lama Rasulullah di dalam sujudnya sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya, berdiri kembali berhadapan dengan malaikat Jibril, dan Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, demi Allah, demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggaman tangannya, aku tidak akan pernah ridha, aku tidak akan pernah ikhlas, aku tidak akan pernah senang, aku tidak akan pernah bahagia apapun nikmat yang Allah akan berikan kepadaku nanti kelak di yaumil qiyamah, kalau belum ada jaminan keselamatan yang Allah berikan kepada umatku, kalau belum ada jaminan keselamatan kelak umatku di yaumil qiyamah, di akhir akhirat nanti, itu satu orang pun saya jangan ada yang masuk ke neraka jahanamnya Allah." Masya Allah, tabarakallah. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Sebegitu besarnya kasih sayang Rasulullah kepada kita, makanya kita malu ngaku sebagai umatnya, tapi kita nggak cinta sama sholawatnya, gitu. Malu kita ngaku umatnya, mau syafaatnya, tapi lisan kita nggak mau baca sholawat untuknya. Malu kita sama Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah yang menguasai alam semesta ini, sesungguhnya Allah yang merajai dunia ini, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepadanya dan berikanlah salam penghormatan. Jadi Allah dan para malaikatnya aja bersolawat untuk Nabi kita, makanya kita juga harusnya bersolawat. Mudah-mudahan wasilah peringatan Maulid ini senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala menambah hidayah kita, nambah ilmu kita, dan nambah amal ibadah kita, dan tidaklah kita keluar dari majelis maulid yang mulia ini terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ampunin semua segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita, dan mudah-mudahan hidayahnya Allah, kasih sayang dan rahmahnya Allah tercurahkan untuk kita semua yang hadir pada siang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, hanya sekedar itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan hadir dan kumpulnya kita pada siang hari ini menjadi sebab
dikumpulkan